Saya sulit untuk menyembunyikan perasaan saya, sulit untuk berbasa-basi menyangkut dengan tugas dan kewenangan sebuah lembaga besar bernama DPR. Yang saya maksud adalah betapa saya dan saya yakin kita melangsa melihat DPR hari ini. Anda pasti tahu saya pendukung pemerintah, tetapi juga saya tidak bisa mendiamkan hal seperti ini terjadi. Bagaimana ada sebuah lembaga negara yang dijamin oleh konstitusi, yang harusnya banyak bersikap, tetapi kemudian lebih banyak diam atas nama koalisi yang begitu gemuk itu. Ini tidak terlalu bagus bagi masa depan demokrasi kita. Untuk itu, saya mengundang kolega lama saya, 10 tahun di DPR. Orang yang saya anggap satu dari sangat sedikit hari ini yang masih bersikap dan mengemban peran-peran seorang member of parliament. Sejak dari awal dia memang tangguh. Sebagai koleganya di DPR, saya harus mengakui itu. Beliau sudah periode ketiga di DPR. Benny K. Harman. Pak Benny, makasih sudah hadir di tempat kita ini. Akbar Faisal Ansensor. Makasih. Saya bermain podcast sekarang, Pak Benny. Gitu ya? Ya, karena kan lama nggak jumpa, Bung? Ya, saya harus tetap berbicara, Ya. menghadirkan panggung-panggung untuk memberikan pendidikan politik bagi kita semuanya. Di sini saya mengajak narasumber, teman-teman, kolega-kolega. Sebenarnya ini bukan tanya jawab, kita berdiskusi di sini. Yang pro pemerintah, yang kontra pemerintah juga, semua. Semuanya saya ajak. Luar biasa. Makanya kemudian kami di sini mengambil posisi tengah untuk itu. Iya. Ya, banyak sergapan di kubu pro pemerintah. Saya dianggap memberikan ruang bagi oposan. Di kubu oposan saya dianggap gitu ya. terlalu pro pemerintah. Saya tidak lagi merasa tidak perlu lagi menyikapi hal itu, sebab masih banyak ternyata yang belum memahami bagaimana kami di sini. Nah, Pak Benny, saya tentu saja tadi sudah memuji Anda, dan itu bukan pujian yang mengada-ada. Kita lama bertanggung. Ya, kita lama. Ya. Kita kan lama sama-sama, Bung. Ya, 10 tahun kita saling tahu bagaimana Anda di dalam. Sejujurnya sebagai kolega Anda, terutama ketika partai Anda berkuasa, Partai Demokrat, banyak perbedaan kita. Dan waktu itu saya mengambil peran sebagai oposisi. Iya, betul. Anda mengambil peran sebagai partai pemerintah. Hari ini kami berada sebagai bagian dari pemerintah dan Anda berada pada pihak oposisi, meskipun penyikapan politiknya Partai Demokrat kan tidak menggunakan kata oposisi, tapi penyeimbang. Tapi apapun itu, kan seorang Benny Harman itu hari ini bahasanya sungguh-sungguh menerjemahkan pikiran oposisi, dan kami bersyukur karena itu, Pak Benny. Ya. Ada beberapa catatan kami, tolong ditampilin sebelum kita berdiskusi dengan Pak Benny. Ini catatan kritisnya Pak BKH ini. Iya. Oh, ada juga ya, Bung? Ya, kita ini ada, kami ngambil 2 catatan saja untuk menunjukkan betapa kemudian Pak Benny mengambil dan memainkan peran-peran oposisi itu. Peran yang sangat bagus dan harus ada di parlemen. Sosok Benny Harman, legislator yang mau diusir karena menolak undang-undang RUU Cipta Kerja. Ini pada undang-undang Omnibus Law. Kemudian Benny Harman setuju DPR sekarang terkesan jadi tukang stempel. Jadi Pak Benny ada di DPR, tapi kemudian mengakui lembaganya hari ini sebagai tukang stempel. Apa catatan yang lain? Nah, ketimpangan di Indonesia semakin nyata, Pak Benny. Ini Anda banyak mengeluarkan narasi-narasi yang sebenarnya menerjemahkan ini. Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 itu, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan nasional. Ini ini data secara menyeluruh. Meskipun Pak Benny lebih banyak berbicara dalam kaitan hukum, tapi ini
seluruh narasinya Pak Beni menggambarkan posisi ini, situasi ini. Hukum dan keadilan. Ya, berbicara tentang keadilan. Selanjutnya, nah ini menyangkut dengan hukum. Beberapa kali Pak Beni ketika rapat dengan mitra-mitra kita di sana, terkhusus lembaga penegak hukum ini menjelaskan ini, kepuasan masyarakat terhadap kinerja bidang hukum. Untuk politik dan stabilitas nasional itu yang tertinggi ada 64,1%. Secara politik dianggap stabil. Lucunya penegakan hukumnya itu rendah, 52,8%. Menurut kami di sini di Nagara Institute, lembaga yang kami dirikan di sini bersama dengan teman-teman dan melakukan banyak kajian, ini unik. Politiknya stabil, tetapi penegakan hukumnya lebih rendah. Kita akan berbicara itu nantinya. Selanjutnya, ini oposisi semakin tidak diminati di pemerintahan Jokowi karena ini ada datanya nih. DPR dikuasai partai koalisi Jokowi. Kalau dibanding pada saat Partai Demokrat berkuasa, partainya Pak Beni berkuasa, itu partai pemerintah itu 337 kursi. Waktu itu masih 560 kursi. Pada masa itu. 223 oposisi. Ada keseimbangan di situ. Tetapi sekarang ini 2014 itu sudah Pak Jokowi. Pada saat itu partai pemerintah masih 337, oposisi 223. Tetapi 2019 ini partai pemerintah sudah menguasai 427 kursi. Oposisi menyisakan 148. Di masanya Pak SBY, angka yang 337 tadi itu relatif lebih berimbang. Maka kemudian masih ada suara oposisi di parlemen, salah satunya adalah saya. Kasus yang kita mainkan dulu itu kan kita berhadapan Pak Beni adalah kasus Senturi kalau nggak salah. Sampai di situ dulu. Ini data-data yang kita dapatkan Pak Beni. Apa yang Anda rasakan di DPR hari ini dengan narasi dan penyikapan Anda? Kayaknya kalau saya tidak salah ada kesepian di situ, tapi saya harus bertanya pada Anda. Iya betul. Kalau Anda bilang kita kesepian, ya betul lah, kesepian ya. Tapi saya mau katakan, Bung ya, saya kan berada di Dewan ini kurang lebih 20 tahun ya. Jadi pada masa Pak SBY Presiden 10 tahun, saya berarti di dalam pemerintahan. Mulai 2014 sampai dengan sekarang ini di luar pemerintahan. Apa yang saya alami dan saya rasakan memang beda, Bung. Ketika saya berada di dalam pemerintahan, dewannya ya aktif. Ya, seolah-olah tidak ada batasan, ini pendukung pemerintah dan ini oposisi. Jangan lupa, Bung ya. Waktu itu kan saya pimpinan Komisi 3 juga. Bahkan malah waktu itu saya lebih kencang lagi kritik pemerintah dibanding dengan teman-teman yang berada di partai pemerintahan. Di luar pemerintahan. Tapi kalau saya bandingkan dengan saat ini, susah sekali. Suasananya sangat berbeda. Yang di dalam yang mendukung pemerintahan, seolah-olah mendukung dengan apa ya? Mendukung dengan membabi buta lah, saya bilang. Pokoknya benar atau salah kita dukung, kan begitu. Kalau dulu zaman saya di dalam pemerintahan, ya kita juga dikasih keleluasaan untuk melakukan koreksi, mengatakan tidak apabila kita anggap benar. Kenapa gitu, Bung? Pada saat itu Pak SBY sebagai presiden tidak melakukan, kita tidak pernah dipanggil. Yang jadi masalah itu adalah teman-teman kita yang berada dalam satu barisan pro pemerintah malah mengkritik kita. Mengapa kok partai pendukung pemerintah ini lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintah dibandingkan dengan teman-teman yang berada di luar pemerintahan. Nah, waktu itu hebatnya Pak SBY, Presiden SBY, dia mengatakan
saya sebagai pimpinan eksekutif, sebagai presiden tidak boleh mengintervensi. Tidak boleh mengintervensi kerja-kerja dewan. Silakan. Kalau memang anggota dewan baik yang oposisi maupun yang pendukung pemerintah, terutama yang mendukung pemerintah, dan kami ini sebagai partai pendukung Pak SBY pada saat itu malah diminta untuk melakukan koreksi, jangan segan-segan melakukan koreksi asal basisnya data. Itulah modal kita, Bung. Coba bayangkan waktu itu sebagai partai pendukung pemerintah, sehingga saya pada saat itu kan boleh, Bung Faisal tahu lah, saya lebih banyak mengkritik kebijakan pemerintah yang saya anggap tidak pro pada kepentingan atau sesuai dengan visi misi pemerintahan Presiden SBY, janji-janji Presiden SBY. Bagi saya ini hal yang positif, dan Pak SBY juga sebagai presiden pada saat itu mendukung supaya melakukan koreksi terhadap kebijakan atau keputusan atau sikap pembantu-pembantunya yang tidak inline dengan apa yang menjadi komitmen dan cita-cita dia ketika dia memberikan janji kepada rakyatnya pada saat kampanye. Itulah sebabnya, Bung, kenapa misalnya kita sangat lantang mendukung KPK pada saat itu. Karena ya Pak SBY waktu kampanye, janji di depan publik itu waktu kampanye akan memperkuat KPK, akan memimpin langsung pemberantasan korupsi. Maka kita bagaimanapun juga kita mendukung kerja KPK dan aparat penegak hukumnya. Walaupun kemudian, Bung, kader kami juga yang kena. Tapi tidak masalah, konsisten kita. Presiden SBY pada saat itu menegaskan dan meminta kami untuk tidak boleh membela kader partai yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, apalagi pemberantasan korupsi. Itu dia bilang. Kedua, dia merendahkan setiap kader partai yang kena masalah hukum, dipanggil aparat penegak hukum, bahkan dipanggil oleh KPK, tidak boleh tidak datang. Perintah harus datang. Makanya saat itu kita ya betul-betul berada di dalam perasaan hati-hati. Ya, ngomong pun hati-hati, apalagi bertindak, Bung, hati-hati ya. Jadi pada saat itu kalau Bung mengatakan apa sih bedanya dulu ketika saya berada di dalam pemerintahan di parlemen dan yang sekarang ini, saya merasakan begitu. Nah, sekarang beda sekali, Bung. Nah, kita ini susah ya untuk padahal yang kita sampaikan ini kan sebetulnya bukan oposisi juga, Bung. Kita hanya menyampaikan kebenaran yang lain. Ya, kalau misalnya teman-teman pendukung Pak Jokowi menyampaikan ini kebenaran, ya kami challenge itu. Kami hanya menyampaikan, ya teman-teman ada juga kebenaran lain loh. Kebenaran itu tidak absolut. Ini juga kebenaran yang lain, bisa ditimbang-timbang, kan begitu. Jadi kita juga tidak mengklaim bahwa ini yang paling benar atau mereka yang salah. Ya kita hanya menyampaikan data lain bahwa apa yang teman-teman menyampaikan sebagai kebenaran itu kami juga menyampaikan ini, kan begitu. Kemudian yang kedua, kita juga sebetulnya menanyakan, Bung, menagih janji lah, ya kan? Dan saya rasa tidak soal, misalnya di dalam tweet-tweet saya, Bung, selalu saya mengatakan, apa kabar revolusi mental? Saya rasa itu bukan hal yang aneh lah kalau misalnya kami sebagai kubu di luar pemerintahan menanyakan soal itu. Sebab apa? Sebab inilah yang menjadi pivotal point lah ya Presiden Jokowi waktu itu, sehingga seolah-olah kita semua itu dihipnotis lah untuk menyambut kedatangan seorang presiden baru, ya kan gitu. Itu enggak, bagi kita ini sebuah perubahan, sebuah hal yang baru dalam politik kita. Ya kita mendukung itu, tapi kan kita juga punya hak dong untuk nanya mana ini. Kan begitu, Bung, mana janjinya? Belum janji-janji yang lain soal penguatan lembaga pemberantasan korupsi, tidak boleh merevisi undang-undang KPK atau kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kan gitu, Bung. Ya itu yang kami lakukan saat ini sebagai kekuatan politik yang ya orang bilang oposisi, tapi kami mendefinisikan sebagai penyeimbang lah ya, penyeimbang. Jadi penyeimbang itu artinya ya tidak ada kebenaran yang absolut, ada juga yang lain. Itu yang kita coba menjembatani.
Menarik tadi yang Pak Beni bilang bahwa dulu di masa SBY ada barisan oposisi nih. Iya. Ya. Kemudian ada pemerintah gitu ya. Di pemerintah itu saya ingat ada beberapa partai. Iya, ada partai juga. Ya. Tetapi kalau tidak salah dan saya yakin dengan apa data saya, ada beberapa partai di dalam barisan pemerintah itu yang dalam banyak penyikapan politik tidak cukup disiplin tanda petik. Iya. Bersama dengan Anda. Tidak, iya. Iya kan gitu. Malah berlawanan, Bung. Iya. Gitu. Saya pengen tahu di dalam oposisi pemerintah, setidaknya di parlemen sana. Iya. Saya kan sudah tidak di sana lagi, Om Ben. Betul. Apakah seperti itu juga? Nggak Atau juga. mereka sangat solid? Sangat solid. Itu yang tadi saya bilang, semuanya A. Jadi seolah-olah tidak ada lagi yang lain gitu. Jadi intinya apa yang dikatakan oleh kami ini di luar pemerintahan seolah-olah salah, seolah-olah tidak benar, seolah-olah tidak mendukung rakyat, seolah-olah tidak ada manfaatnya untuk masyarakat. Sedangkan yang disampaikan oleh kubu pendukung pemerintahan Pak Jokowi ini itulah yang benar, itulah yang pro rakyat. Jadi tidak ada ruang yang tadi saya katakan bagi kami untuk menyampaikan kebenaran yang sifatnya alternatif tadi. Padahal kan ya saya berpandangan bahwa demokrasi akan sehat kalau selalu ada penyeimbang, Iya. selalu ada pilihan. Jadi sekarang tinggal yang berbeda itu tinggal Anda dalam hal ini Partai Demokrat dengan PKS ya? Ya kayaknya begitu ya. Ya. Dengan PKS ya. Dengan situasi itu Pak Beni, Anda menilainya seperti apa pada seluruh produk-produk DPR? Katakanlah kita bicara pada area legislasi. Karena kan tinggal dua tadi, yang satunya murni, totally berdiri sebagai oposan, Anda sebagai penyeimbang kritis gitu ya. Tetapi pada produk-produk DPR, katakanlah dalam hal legislasi, seperti yang saya sampaikan tadi, apakah itu tidak berisiko bagi kita? Sebetulnya sangat berisiko, Bung. Itu yang selalu saya sampaikan juga kepada teman-teman secara terbuka. Ya, menurut saya kebijakan apapun dari pemerintah harus open to be scrutinized, terbuka untuk dikaji, didiskusikan secara mendalam dan secara terbuka sehingga produknya itu benar-benar baik untuk rakyat, baik untuk masyarakat. Jadi kalau kita selalu tanya, itu bukan berarti kita tidak setuju. Kami mempertanyakan itu. Kami ingin supaya kebijakan pemerintah ini benar-benar cermat, benar-benar pro rakyat, tidak ada kepentingan-kepentingan yang tersembunyi di situ. Nah, itulah sebabnya misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau misalnya undang-undang berkaitan dengan IKN, Bung. Hampir kita ini nggak ada debat soal itu. Jadi jalan begitu saja. Bung kan tahu kan, waktu kita di DPR itu ada pansus, ada panja. Ya, pembahasan rancangan undang-undang di tingkat pansus itu mendalam sekali. Kita mendengarkan pendapat umum dan kadangkala setelah selesai kita mendengarkan rapat pendapat untuk mendengarkan pendapat umum itu, rapat dengar pendapat misalnya berkaitan dengan sebuah rancangan undang-undang, kalau yang datang itu mengatakan ini rancangan undang-undang ini tidak pantas untuk kita lanjutkan, kita berhenti. Kita stop itu, Bung. Kita diskusikan di pansus dan putuskan ini nggak bisa dilanjutkan atau enggak. Tapi saya kasih contoh dalam rancangan undang-undang IKN misalnya. Itu ada 23 ahli yang diundang. 23 ahli. Dan hanya satu ahli yang diundang itu dari 23 yang menyatakan setuju. 23 ahli diundang untuk membahas tentang IKN. Untuk membahas tentang rancangan undang-undang IKN di pansus. Dan hanya satu yang tidak setuju. Dengan alasan juga yang tidak begitu. Hanya satu yang menyatakan setuju. Hanya satu, 22-nya tidak setuju dengan berbagai alasan. Tapi ini kan diabaikan begitu saja. Kalau diabaikan begitu saja, lalu untuk apa rapat dengar pendapat umum? Ini penting untuk apa? Untuk memenuhi syarat pokok dalam pembahasan rancangan undang-undang, yaitu syarat partisipasi publik. Kan begitu. Jadi tidak kita mengundang para ahli itu bukan sekedar memenuhi formalitas, Bung.
Tapi kita undang itu supaya mendapatkan isi pikiran mereka yang kita anggap, mereka yang kita undang itu mewakili pikiran rakyat. Tapi kan pada akhirnya kan ya ahli adalah satu hal, satu apa namanya itu segmen suara atau penyikapan katakanlah dari publik. Iya, iya. Tapi kan pada akhirnya kembali ke partai-partai politik. Iya, Pak, iya. Artinya saya mau katakan bahwa pada akhirnya kan itu kan enggak dipeduliin, Iya. kan begitu, karena tadi begitu kokohnya tadi kelompok pendukung pemerintah itu. Jadi kelompok pendukung pemerintah ini yang tadi saya katakan itu mengabaikan akal sehat tadi. Ya, mengabaikan partisipasi publik tadi, mengabaikan suara rakyat tadi. Kan gitu, Bung. Ya. Mengabaikan suara para ahli tadi. Lalu untuk apa? Nah, itu yang saya katakan, bagaimanapun juga, ya partai pendukung pemerintah juga harus terbuka untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan politiknya. Jangan mengambil kebijakan politik dalam ruang tertutup gitu loh, Bung. Saya rasa itu penting, karena itu asas transparansi, keterbukaan dalam pembahasan sebuah rancangan undang-undang atau kebijakan. Itu betul. Saya yakin Pak Beni juga pasti merasakan bahwa Pak Jokowi kan bukan orang yang anti kritik amat kan? Ya. Secara personal. Ya. Saya setuju dengan itu. Beliau bahkan dari beberapa narasumber yang saya undang, katakanlah Pak Mahfud MD duduk di tempat Anda, itu malah Pak Mahfud menjelaskan dan menceritakan beberapa penyikapan Pak Jokowi yang malah heran ketika respon dari para penyelenggara, beberapa penyelenggara negara pada beberapa case itu terlalu ekstrim. Katakanlah misalnya gambar apa itu graffiti di tembok, kemudian ada yang sampai diproses di kepolisian segala macam. Pak Jokowi katanya mengatakan, apa sih urusannya kok sampai begitu amat? Iya, betul. So, kalau begitu keadaannya, apa yang terjadi Pak Beni? Ya, presidennya sendiri tidak terlalu anti kritik. Itu juga pertanyaan saya, Bung. Saya kan tidak dekat sama beliau. Apalagi kita di luar pemerintahan. Saya punya dugaan. Saya yakin bahwa Pak Jokowi ini tidak anti kritik. Sangat demokratis. Dia malah membuka ruang untuk itu. Sebab apa? Sebab saya yakin beliau juga membutuhkan kritik, membutuhkan masukan. Kan begitu, Bung. Persoalannya adalah ketika siapa sebetulnya anti kritik ini? Yang anti kritik ini yang tidak ingin kebijakan Pak Jokowi ini open untuk didiskusikan, open untuk dikritik oleh publik. Menurut saya pembantu-pembantunya. Kemudian yang kedua juga menurut saya, Bung, ya cukong-cukongnya. Ya kan? Ya cukong-cukongnya nggak ingin Pak Jokowi ini dikritik atau dikuyo-kuyo begitu, ya kan? Dan bukan hanya soal tidak sukanya, tapi mereka ini berkepentingan supaya kebijakan-kebijakan Pak Jokowi ini tidak boleh diubah, ya kan? Karena kalau terjadi perubahan maka akan terjadi ketidakpastian. Ya, masuk akal juga, Bung. Masuk akal juga. Sehingga misalnya dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu kan yang berkepentingan itu kan siapa sebetulnya kan? Ya pengusaha kita ini yang berkepentingan, ya kan? Siapa di balik kebijakan beliau ini kan yang berkepentingan supaya ini harus goal. Atau ketika putusan Mahkamah Konstitusi ini mereka sangat upset, mengapa MK jadi begini, kan begitu. Lalu muncul seolah-olah MK ini nggak inline dengan kebijakan Pak Jokowi, kan begitu. Hakim-hakim MK ini tidak peduli dengan apa yang menjadi perhatian pemerintah pada saat ini dan sebagainya. Ya, jadi itu yang terjadi sebetulnya. Ya, padahal saya setuju sekali, Bung. Pak Jokowi tidak anti kritik. Ya, ada lalu kemudian mahasiswa aktivis itu bikin mural lah di tembok segala macam itu, ya kan? Ya, jadi poinnya itu adalah bagaimana pembantu-pembantu presiden ini membuka ruang terhadap kritik ini. Jangan pula tiba-tiba buzzer segala macam itu dimobilisasi untuk membuli ya mereka yang sering melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Padahal kritikan itu kan sangat bagus, Bung.
Kenapa harus dilawan dengan busur-busur begitu tadi? Nah, jadi ini yang kita katakan seolah-olah Bapak Presiden membiarkan situasi ini terjadi, kan begitu. Lalu di parlemennya kelompok-kelompok pendukung pemerintah ini seolah-olah tidak mau kebijakan-kebijakan internalnya dibuka atau dipersoalkan secara terbuka oleh kami-kami yang berada di luar partai pendukung pemerintah. Jadi sebetulnya saya melihat itulah yang terjadi ya. Hanya kan ada kesan itu, kenapa Bapak Presiden membiarkan itu? Kenapa Bapak Presiden membiarkan partai-partai pendukungnya mengunci, menutup ini rapat-rapat begitu loh, menutup pikiran-pikiran lain, kebenaran-kebenaran lain yang mencoba untuk men-challenge itu. Padahal challenging itu kan penting supaya apa? Supaya kebijakan pemerintah benar-benar pro rakyat. Itu hanya menguji kebijakan pemerintah, itu kan penting, Bung. Sebagai anggota DPR, Anda bisa melakukan controlling itu secara ketat setidaknya pada area tupoksi Anda, Komisi 3. Ya. Apa yang terjadi di sana? Ya begini loh, Bung, itu yang tadi saya katakan, betapa koalisi itu kan, komisi juga kan sama, dari 9 partai politik, yang 2 oposisi itu kan hanya 2, berarti kan 7 mendukung pemerintah. Berarti partai pendukung pemerintah ini bisa aja membuat aturan atau kesepakatan supaya misalnya, Bung tahu kan, kalau saya dulu rapat itu saya buka, Bung, bisa sampai malam, bahkan 2-3 hari kita bikin. Sekarang ini enggak, rapat itu 1 jam aja, rapat itu 2 jam aja, padahal menurut saya betul alasan COVID. Tapi kan bisa kita tunda, misalnya pagi jam 10 sampai jam 12, kemudian malam juga bisa kita lanjutkan. Saya dengar pimpinan Komisi 3 yang baru, yang baru ini bagus, yang Mas Bambang Pacul itu katanya tidak ada pembatasan bagi anggota, bisa ngomong apa saja. Sekarang ini bagus. Setelah 2 tahun ini ada perubahan. Pak Ketua Komisi yang baru ini sangat terbuka ya. Artinya membuka ruang kepada setiap anggota untuk menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapat, kan begitu. Poin kita adalah bukan soal itu, Bung. Kan ada tata tertib kita kan. Mestinya ikuti aja peraturan tata tertib itu. Kan begitu. Tidak bisa kita sebagai anggota dewan kan, Bung, nggak bisa diwakilkan kepentingan itu kita itu oleh ketua poksi, kan nggak bisa. Karena apa? Karena kita ini kan membela, memperjuangkan aspirasi kita punya rakyat di konstituen kita. Kita kan mau juga tahu supaya kita punya konstituen tahu kan, Bung, apa yang dibikin oleh Pak Beni di DPR, apa yang dibikin oleh Pak Beni di Komisi 3. Kalau kita datang nggak bertanya, itu konstituen saya akan nanya itu loh, Pak Beni kok apa?